Kalau ke Surya Pelangi deh, kalau enggak aku nggak move on ke Dika doang ya. Kalau Surya Pelangi sama sih sebenarnya menurut aku lihat dari Instagram dong ya gitu ya. Maksudnya mereka beranak yang ceria gitu dan anak yang kompetensi tingkat tinggi itu, apalagi kan maksudnya dia nggak mengalami permasalahan yang sama dengan Dika gitu kan. Jadi kan secara kompetensi secara penerimaan absorptif dari si ilmu pelajaran kan mestinya nggak terhambat. uh, Ya Mister udah tau lah, apalagi udah menghadapi berbagai tantangan gitu ya untuk Dika. Dan menurut aku Surya sama Pelangi juga anak-anak yang aktif gitu kan, anak-anak yang secara kompetensi juga bisa pasti menyerap ilmu dengan baik dan lain sebagainya. uh, ini yang aku mau tanya sih, apa kesulitannya ngurusin 3 anak as a single parents, dan apalagi ngurusin anak kembar yang semuanya, untuk apalagi kita ngomong dalam urusan finansial ya, itu kan berarti kan anak kembar langsung biayanya pada saat yang sama gitu kan, ditambah Dika gitu. Iya, kesulitan sih banyak sih, bilang kesulitan finansial, terus bagaimana menghadapi 3 anak yang berbeda karakter. Surya Pelangi walaupun kembar, karakternya beda kan, apalagi dia laki-laki dan perempuan. Ya itu, karakter mereka berbeda, lalu mengajari mereka juga berbeda. Mengajari Surya Pelangi beda walaupun 2 anak yang kembar gitu ya. Bedanya di mana tuh? Kayak contoh mewarnai. Mewarnai, Pelangi lebih sabar. Kalau Surya, kalau Surya langsung cepet-cepet gitu. Oh iya. Karena cowok kali ya. Ya seperti itu. Jadi cara mengajari pun berbeda. Menghafal pun antara Pelangi dan Surya berbeda. Jadi kalau ada kalimat, ayo hafalkan. Ternyata lebih cepat Surya. Ya, lebih cepat Surya. Kalau suruh kayak gini, kayak mungkin bikin podcast gini, atau saya rekam, suruh bicara, Surya malu-malu, kok Pelangi enggak gitu. Jadi memang kesulitannya pertama menangani kalau mengajar mereka ya, karena berbeda-beda karakter, berbeda juga dalam mengajarkan mereka. Lalu apalagi Dika juga kesulitan. Lebih ke arah ini ya, pokoknya bagaimana mendidik mereka dengan karakter yang mereka miliki, dengan kebutuhan masing-masing gitu. Dan terlebih bagaimana mengajarkan bahwa mereka itu saudara, nggak boleh bertengkar dan sebagainya. Walaupun mereka bertiga saudara, ya namanya juga saudara ya, sering berantem dan sebagainya gitu sih. Bagaimana mengajarkan mereka saudara, mereka harus saling mengasihi dan sebagainya. Ya kesulitan mengajarkan sih. Ya memang 2 hal itu aja sih, kesulitan dalam finansial, lalu mendidik mereka. Lalu yang ketiga sih merawat. Tapi puji Tuhannya sih ada ibu saya yang membantu saya dalam merawat anak-anak saya. Tapi kalau bicara tentang finansial ya memang saya bilang tadi, yang kau bilang mujizat itu ya, Tuhan itu memberikan jalan keluar kok. Sampai saat ini istilahnya Tuhan tetap mencukupi kebutuhan kami. Baik dari gaji maupun kadang-kadang ada beberapa, kalau di TB kan diperbolehkan ngasih nih ya, Thanksgiving kan ya, di TB akhir tahun. Nah, entah mengapa ada beberapa orang tua yang memberikan voucher belanja begitu. Karena kan nggak boleh uang kan bentuknya voucher. Gitu. Intinya bahwa kalau secara finansial selama ini puji Tuhan mencukupi, dan saya juga meyakini bahwa Tuhan mencukupi. Saya mengimani itu dengan kayak prinsip Tuhan mampu memberikan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya mengimani hal itu ya. Karena pada awal-awal kan ketika banyak 5.000 terus mereka kelaparan, terus murid kelimpungan, karena merasa kita nggak punya apa-apa nih. Terus ada bawa anak nih punyanya cuma 5 roti 2 ikan gitu. Tapi akhirnya Tuhan cukupi bahkan lebih. Nah, saya coba mengimani itu sih. Buat Tuhan udah kasih lu kehidupan, Tuhan pasti akan cukupi kehidupan lu. Istilahnya Tuhan udah kasih tugas ini, Tuhan akan berikan kemampuan lu untuk menyelesaikannya. Istilahnya dia tak lu, gue kasih lu single parent, tapi jangan khawatir, gue akan beri lu kemampuan sebagai single parent seperti apa. Gitu sih. Mencoba mengimani dan pengharapan seperti itu. Gue single parent, tetapi Tuhan akan berikan kekuatan bagi gue bagaimana menjadi single parent.
Ya walaupun nggak sesempurna yang dipikir sih, saya sering marah dan sebagainya lah. Saya kadang-kadang ya mau nggak mau pakai fisik juga sebagainya. Tetapi ya sampai saat ini sih dalam proses Tuhan tetap kuatkan dalam proses. Ya bukan berarti saya nggak ada dosanya, tetap ada dosa, ada kesalahan. Saya nggak sempurna lah. Sebagai single parent saya nggak sempurna yang dibayangkan, sebagai seorang pendeta nggak sempurna yang dibayangkan, ada banyak dosa, saya pernah jatuh dalam dosa juga dan sebagainya. Tetapi itu dia, Tuhan tetap sayang kepada saya dan keluarga saya, dan Tuhan tetap mencukupi. Sampai saat ini puji Tuhan dicukupi oleh Tuhan. Gitu. Dicukupi secara finansial, dicukupi secara pengetahuan bagaimana mengurus mendidik dan anak dengan beda sifat dan lain sebagainya gitu, dengan semua betul, yang ada gitu kan. Kembar aja beda. Iya, kembarnya apalagi laki-laki sama perempuan, Felix. Lebih beda lagi. Iya sih, beda-beda. Dan dan yang menantang dan apapun itu semua, kayak balik lagi menarik kan. Kayak tadi Mister bilang ada yang Pelangi lebih sabar dalam mewarnai, ada Surya lebih bisa dalam menghafal. Terus kalau misal disuruh ngomong di depan kamera, Pelangi lebih ini, ya itu balik lagi yang tadi kita udah bahas sama Dika kan, itu bisa ke arah potensi lagi tuh. Siapa yang menentukan di bidang seni untuk pembicara, mungkin Surya bisa ke olahraga. Hingga kalau aku lihat kayaknya, wow dia lebih yang kayak mau cepet, mau ini, mau itu, bisa jadi energi yang dia mau salurkan dengan lebih cepat, mungkin dia bisa utarain di dalam futsal atau dalam basket, aku nggak tahu ya olahraga. Untuk Pelangi mungkin ya bisa jadi penulis, yang kayak Mister menulis puisi dan lain sebagainya kan, biasanya apalagi cewek tuh ada sense of writing gitu kan, punya feelingnya, apalagi dia lagi ngalamin ini, dia bisa langsung tulis gitu. Kayak kita pengarang, kayak misal musikus lah, pengarang lagu kan, ketika dia ngalamin dapat inspirasi kan, gampang banget kan dalam menulis gitu kan. Apalagi misal puisi yang pembuat puisi dan lain sebagainya. Nah itu bisa tuh balik lagi tuh ke potensi-potensi yang udah kita sebutin dari yang terbilang dari seni itu kan, bisa dimanfaatin banget. Kalau tadi ke anak-anak kan, ke anak-anak Mister dan ke Surya Pelangi, ke Dika dan lain sebagainya. Nah yang aku mau narik tadi, Mister ada bilang Mister nih seni, tapi seninya juga kreatif di dalam itu. Mister buat baju, itu tuh kreatif loh. Ide Mister tuh dari mana? Apa dari puisi, terus Mister buat di dalam baju. Terus Mister itu udah jadi bisnis dong berarti. Jual kecil-kecilan lah, itu lumayan loh, Sir. Kata-kata gitu dimasukin ke dalam, ibaratnya kalau kesenian berarti kanvas, baju, badai pasti berlalu, badai, itu narasi yang bagus banget loh itu. Itu Mister kepikiran dari mana tuh? Iya, kepikiran sih ya, karena kan dia pengen mengungkapkan pikiran saya, ide saya, lalu saya tuangkan ke dalam baju supaya dibaca orang gitu ya. Orang, jadi istilahnya baju saya lebih berbicara daripada saya gitu loh. Iya. Kadang-kadang saya perhatikan kalau saya naik bis, kalau ada orang pakai baju, entah kenapa mata saya tertorot pada bacaannya. Nah, jadi saya selalu, saya mau buat kayak gitu gitu. Cuma saya nggak jadi bisnis sih, saya cuma untuk pribadi aja. Jadi saya untuk pribadi aja, dan sengaja saya pakai ya, misalnya ntar ke sekolah ada acara apa nih, saya pakai yang kata-katanya seperti ini begitu. Jadi bukan untuk bisnis, hanya sekedar istilahnya orang baca apa yang saya pikirkan, apa yang saya tulis supaya menjadi berkat gitu. Emang Mister nggak ke arah sana, Sir? Maksudnya? Enggak. Kenapa tuh? Ya, apa ya? Ya mungkin karena bukan passion saya sih. Saya emang emang enggak sih. Tapi kalau mau pesan sih nggak apa-apa. Tapi saya sih nggak ke arah sana sih. Saya cuma ya kadang-kadang emang agak-agak yang nyeleneh juga, misalnya saya buat baju Natal gitu kan, baju Natal. Cuman pengen tuangkan ide aja. Iya, lebih menuangkan ide gitu kan, menuangkan ide. Itu kecuali tapi kalau itu mau
Ya gimana? Kadang-kadang saya kasih sih, ada teman saya kasih kayak beberapa kayak pas Stefanus saya kasih baju Natal. Itu tetap kreativitas yang sangat menarik untuk memberikan pesan di itu kan. Bahkan di kampusku aja yang notabene kampus bisnis, banyak yang arahnya juga bisnisnya ke arah sana juga. Kayak gimana dia di dalam tas gitu kan, mengkonsepsikan oh si tas itu jadi ada narasinya, karena orang emang sebenarnya tertarik gitu loh dengan nih baju apa sih gitu. Kadang-kadang emang aku juga gitu ya, kayak oh tuh ada tulisan kalimat tuh itu apaan tuh ngomongnya, oh ini gini gitu, gini itu gini, itu sangat ya lumayan sih, jadi menggunakan forum untuk media kreatif juga kan. Iya betul. Ya, jadi kalau mau, saya kan nggak passion nih. Kalau ada teman kamu mau passion bisnis, kata-kata saya silakan dah. Jadi saya bikin kata-katanya dan sebagainya. Teman kamu yang punya passion untuk bisnisin baju, atau kamu mau boleh. Karena biasanya saya ada beberapa. Jadi ketika contoh kan tulisan bad day pasti berlalu, atau bisa baca bad day bisa dibacanya badai pasti berlalu. Kenapa saya gambarkan di sini adalah harimau? Saya ini ada idenya kenapa harimau, karena harimau itu adalah salah satu binatang yang soliter. Dia hidupnya nggak berkelompok, dia soliter. Jadi istilahnya mencerminkan diri saya bahwa saya sebagai single parent gitu. Tapi dia kuat, harimau itu soliter tapi kuat. Beda dengan singa ya. Kalau singa dia gerombolan kan, singa gerombolan. Dan singa jantan berbeda. Harimau jantan dengan singa jantan berbeda ya. Saya lebih suka harimau sih daripada singa. Dia soliter tapi dia lebih kuat dan hebat ya, istilahnya ya ini badai pasti berlalu. Gambarnya harimau sebagai seorang single fighter. Wih, aku tadi ngeliat apa tuh, untung Mister jelasin juga. Penuh dengan makna dan penuh dengan narasi. Seneng sih aku sama gini-gini. Bisa dimanfaatkan. Aku kemarin baru ngobrol sama Rafael. Aku nggak tahu sih Mister tahu nggak. Aku baru upload, sebenarnya udah lama, cuma aku baru ngobrol lagi, baru upload podcastnya, dan akhirnya aku baru keinget kayak dia bilang dia kan anak seni kan. Dia bilang kayak Mr. Wisnu lah, dia bilang Mr. Wisnu bahwa kanvas itu nggak selamanya di kertas. Bahkan tato yang orang bilang gimana pun itu sebenarnya adalah suatu produk seni gitu kan. Yang kayak Mister lakukan gini, walaupun itu bukan di kanvas, bukan di dalam suatu forum kertas, itu kan tetap format kertas itu kan adalah salah satu bentuk seni. Dan itu menarik banget narasi, karena anak-anak sekarang kayaknya tertarik aja menurut aku dengan pesan gitu kan, dibanding kita kayak woi lu tuh gini dengan kita taruh di baju kita dan kita pakai, orang ngeliat dan kayak mendapatkan pesan gitu kan. Kalau Mister kan suka nulis puisi, suka nulis apa gitu ya. Temanku ada juga tuh, kebetulan dia juga sukanya puisi, jadi di Instagram dia aja itu sangat berseni banget. Orang Instagram gue hari ini gini, dia isinya bahasa puisi. Terus sampai ada yang komen, wah yang ngerti lu doang, gue nggak ngerti ini maksud puisi lu. Tapi kalau kita baca kalimatnya itu puitis dan itu sangat seniman banget, yang kayak kalau bahasa puisi kan emang beda kan. Tapi itu menarik, dan dia buat buku sama teman-temannya deh kayak waktu itu, atau sama sekolahnya, dan buku itu udah sampai diterbitin ke Gramedia dan lain sebagainya. Isi bukunya puisi doang. Jadi kumpulan puisi dari anak muda, terus habis itu dia sampein ke buku. Itu bisa menarik kalau misalnya emang Mister passion di sana gitu kan, Mister passion di menulis, itu bisa jadi salah satu opsi. Mungkin misalnya bisa dari podcast yang Mister bilang itu, dari Anchor, atau bisa dari membuat buku kumpulan puisi gitu. Salah satu format lah, salah satu jalan menurut aku, karena kemampuan Mister dalam berseni aku juga suka sih. Dan dari dasarnya Mister tuh orang yang kreatif. Kayak as simple as kelas 9. As simple as kita kelas 9, dan aku bilang ke guru-guru, aku bilang, karena yang Nadiem Makarim bilang merdeka belajar atau guru penggerak, sebenarnya lebih tepatnya guru penggerak, di mana dia membuat ekosistem pengajaran yang bukan cuma satu sisi. Tapi Mister tuh menurut aku ya, salah satu predikat guru penggerak ya dari Mister. Karena ide Mister dalam pengajaran, dalam memberikan suatu metode pembelajaran ke siswa itu sangat kreatif. Kayak as simple as dari kita kelas 9. Mister mulai dengan walaupun dengan PPT dan lain sebagainya, tapi Mister menemukan media-media yang sangat kreatif, kayak kasih kita latihan.
supaya kita benar-benar fokus di latihan sehingga itu memudahkan kita untuk ujian. Itu kan salah satu metode yang menarik. Kalau biasa guru kayak cuma ya udahlah PPT habis itu ulangan. Sedangkan Mister menyiapkan satu sesi untuk kayak buat latihan IPS. Waktu itu aja aku masih simpen tuh kertas. Latihan IPS ada soal-soalnya, jawab waktu itu. Terus Mister pakai musik. Itu hal-hal kecil tapi yang membuat murid akhirnya inget kan, sampai aku udah belasan tahun dari diajarin Mister 6 tahun, 7 tahun, aku kayak masih inget, oh ya musiknya ya musik itu. Udah gitu format latihannya kayak gini, dan itu kan yang tercantol di murid. Apa sih yang lo ingat dari Mister Andeta? Itu tuh musik yang ciri khas Mister Andeta tuh, tiap kali kita kerjain ujian, latihan, pasti itu. Udah gitu dengan format latihan gue suka banget nih sama ngajar dia. Jadi pas gue ujian gue udah ngerti pelajarannya karena gue bener-bener paham dari latihan. Itu kan format-format yang simple, tapi itu format-format menurut aku guru penggerak yang ngajar dengan cara yang kreatif gitu. Cuman memang kadang-kadang saya masukin seni kayak contoh kalau kelas 7, kelas 9 nggak ada materi interaksi sosial, saya suruh mereka buat video, drama, ternyata ada hasilnya yang bagus. Hasilnya bagus sekali, bahkan saya tampilin ini bagus banget gitu. Paling saya cantumkan seninya di situ sih, mengajarkan bagaimana buat drama dan sebagainya. Dengan tantangan gitu sebagai guru yang bukan cuma ngajar di sekolah gitu kan, Mister harus tetap ngajar, memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran, tapi dengan medium-medium yang kayak nggak pernah kita ketemuin dulu gitu loh. Semua ngajar dari sekolah, sekarang semua teknologi dan lain sebagainya, itu tantangan. Kasih materi, tapi murid gue ngerti dengan cara yang asik, dengan cara yang kayak anak sekarang nggak bosen kerjanya gimana? Ya itu yang akan menarik sekarang, karena itu kan merubah semua kan. Sekarang dengan kita online dan lain sebagainya. Iya, puji Tuhan sih dari pihak sekolah menyediakan namanya Google Classroom Suite ya. Nah itu kami pakai itu dan ternyata mempermudah. Jadi tetap menggunakan slide, PowerPoint, lalu ada latihan soal dan sebagainya. Dan kayak biasanya sih saya buat PowerPoint, saya jelaskan, saya buat, dan saya pertanyaannya ada PowerPoint dan sebagainya. Kayak biasa aja sih. Dan kendala seperti ini ya, dengan kendala COVID ini menggunakan Google Classroom, lalu mengajarnya seperti biasa sih, dan puji Tuhannya anak-anak juga, pokoknya kalau ada pertanyaan langsung tanya jawab juga di situ, langsung tanya jawab kalau ada pertanyaan. Sejauh ini sih nggak ada kendala sih, puji Tuhan ya. Dengan Google Classroom malah membantu. Saya nilainya juga gampang karena kan langsung gitu. Langsung kalau Google Classroom ya langsung menilai gitu. Iya sih. Anak-anak juga kalau ditanya malah mendingan kayak begini kata anak-anak. Iya. Ini respon yang unik tuh. Biasanya malah banyak yang katanya mau balik sekolah, balik itu. Kalau kangen mungkin kangen suasananya kali, suasana kan berkumpul dengan anak-anak. Di kelas gitu ya. Jadi enak kan begitu di kelas. Mungkin kalau itu yang membuat mereka kangen suasana kumpul, ngobrol dan sebagainya. Tetapi kalau pembelajaran, kalau yang IPS justru nilai mereka lebih bagus malah kayak begini. Nilai-nilainya. Iya, saya bilang lebih bagus kayak begini. Bilang iya Mister ya, ada kan kayak begini gitu. Kalau nilai-nilai ya, karena memang kan mereka gampang kan. Mereka PowerPoint saya jelasin, kalau ada pertanyaan bertanya, lalu mereka mengerjakan, bisa melihat PowerPoint, ya nilainya yang remedial dikit jadinya. Bilang bagus kayak begini. Ya, begitu juga karena IPS kan maksudnya kan nggak terlalu sulit ya. Jadi pembelajarannya jadi enak. Mungkin kalau math agak kesulitan kali, math kan harus itu dan sebagainya. Iya, math harus pakai itu mungkin itu. Dan ini kan dikasih batas waktu. Jadi kan misalnya saya ngajar jam 8 sampai jam 9.30. Nah, mereka harus ngumpul 9.30, harus dikumpul. Kalau enggak, hitungannya telat. Oh iya, kayak aku tuh. Turn in gitu kan Google Classroom ya. Turn in gitu kan. Kalau telat 1 menit ya kena tuh. Nah, itu mungkin kalau pelajarannya sulit, mungkin bagi mereka jadi stres. Gue nggak bisa nih. Akhirnya telat nih, akhirnya nilai jelek nih gitu kan. Kalau IPS santai aja gitu. Itu yang membuat mereka mungkin ya beda-beda sih setiap pelajaran. Mungkin jawabannya beda-beda setiap pelajaran. Iya. Tapi kalau memang kangen suasana kelas, ya sih suasana kelas bercanda, ngobrol sebagainya gitu. Kalau pembelajaran atau mata pelajaran beda-beda kasusnya. Kalau IPS mereka seneng karena ya
ya deadline-nya kecapai, kumpul tugasnya, nilainya bagus-bagus gitu. Dengan kita dikasih PPT, terus anak-anak mau nggak mau ngambil jawaban dari sana kan, dia harus baca. At least kemampuan literasi meningkat di situ. Dan gimana dia pinter-pinter memanfaatkan Google, memanfaatkan segala teknologi, mungkin mereka bisa diskusi jawaban gitu. Kayak, wih ini jawaban nomor 1 gimana gini-gini. Oke, jawabanku gini, lo setuju nggak sama jawabanku? Wih nggak setuju, ini kayak gini. Walaupun guru bilang, wah nggak boleh diskusi gitu-gitu, tapi walaupun akhirnya kan kita nggak bisa mendompleng bahwa mereka akan berdiskusi kan. Tapi minimal dari diskusi itu mereka dapat banyak perspektif yang biasa cuma sekelas ngapal. Oh ya udah mereka jawab sesuai dengan apalan mereka. Kalau ini apalagi Mister kasih esai, itu kan jadi, wah ini nggak bisa kayak gini, nggak mungkin ini menurut teorinya kayak gini. Enggak, ini kayak gini. Malah jadi lebih bagus sih menurut aku. Mereka kayak dapat pemahaman yang kayak biasa kalau ulangan cuma oh ya apalan menurut si buku ini begini, karena kan cuma satu perspektif. Kalau sekarang gue enggak, gue cek di Wikipedia yang ini kayak gini, gue cek di akademia.edu yang ini kayak gini, gue cek di apa namanya yang aplikasi tanya jawab pendidikan kayak gini, ini kayak gini, ruang guru kayak gini. Jadi ada positif negatif dan menurutku itu sangat membantu sih. Paling utama literasi sih. Wah ini udah hampir udah sejam setengah, hampir mau 2 jam. Udah sih ini pertanyaan-pertanyaan aku sama input dan apa yang aku bilang ke Mister semua sama semua yang menonton podcast ini. Kayak aku berharapnya bisa memberikan wawasan lah untuk yang mungkin aku bagi jadi beberapa part ya nanti. Kayak dari yang perjalanan hidup Mister, kayak aku berharap pesan yang tadi Mister bilang di awal itu tersampaikan gimana. Kita bukan melihat ke masalah, tapi kita gimana bisa melihat ke sisi yang lain dan kita bisa memahami bahwa dari setiap masalah pasti ada jalan keluar, ada mukjizat, ada karya Tuhan yang sedang terjadi gitu kan. Sama yang kedua, gimana dari seorang guru, gimana dari seorang pengajar, gimana kita memanfaatkan potensi kita melihat kayak membuat baju, membuat narasi, membuat puisi, menggunakan teknologi untuk sesuatu yang produktif gitu. Itu menurutku satu pesan yang sangat baik untuk dilihat baik oleh guru, baik oleh anak muda, oleh siapapun itulah, supaya bisa selalu nggak memikirkan kepada masalah. Gimana cara mengimplementasikan teknologi untuk kehidupan kita, itu sih yang menarik. Dan thank you banget buat Mister udah mau meluangkan waktu, meluangkan semuanya, sharing, apalagi sharing cerita itu yang sangat privasi banget sih menurut aku. Tapi Mister mau sharing untuk kayak siapapun yang mendengar ini supaya jadi manfaat, itu thank you banget sih Sir. Thank you juga udah diberi kesempatan untuk cerita. Nah itu aja sih, dan semoga sukses ya. Iya, thank you Sir. Terus berproduksi, berkarya, tetap berkarya, jangan menyerah, dan perbanyak baca buku Felix supaya semakin mendalam pertanyaan-pertanyaan kamu dan sebagainya. Yeah. Pokoknya tetap berkarya aja, tetap berusaha. Thank you masukannya dan semua. Dan terakhir aku mendoakan supaya Mister dengan semua potensi yang ada bisa dikembangkan, baik itu di dalam nantinya untuk duit atau untuk passion doang atau apapun itu bisa jadi semakin berkembang kan. Dan untuk dikasih aku lihat banyak peluang sih buat dia, apapun itu yang Mister bilang, di drum, di berbicara, apapun itu banyak banget potensinya, dan dia aktif dan dia pede banget. Dan menurutku itu akan jadi peluang dan potensi yang sangat besar gitu. Sama kalau buat Surya Pelangi, keberbedaan akan menjadi sesuatu yang unik yang membedakan mereka gitu kan, untuk di dalam bertingkah laku, di dalam mau geluti suatu profesi nantinya, itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Tinggal Mister gimana ngarahinnya dan menemukan potensi-potensi mereka. Menurut aku bertiga ini bakal jadi ya apapun itu akan jadi sesuatu yang membawa dampak lah. Dan dari kisah hidup Mister dan kisah hidup mereka gitu kan, Dika dan lain sebagainya, itu akan jadi, itu yang tadinya menjadi sesuatu masalah, itu akan jadi sesuatu yang membanggakan nantinya. Gue waktu dulu ngalamin gini, gue anak disleksia tapi gue bisa ngobrol di depan lu pada gini. Sekarang gue bisa bicara, gue bisa motivasi lu dari anak yang disleksia jadi gini. Apa nggak itu membanggakan? Dan itu adalah hak prioritas yang cuma dimiliki Dika gitu loh. Orang mau kayak gitu, mau bilang gue disleksia, nyata-nyatanya lu nggak disleksia. Sementara ini nyata-nyata anak disleksia, dan dia bisa begitu sampai di tahap ini sekarang, dan nanti 20-30 tahun ke depan kita nggak tahu gimana.
menurutku satu kesimpulan dari aku, rencana Tuhan sedang bekerja di hidup Mister sih. Cuman ya kita Amin. lihat aja. Amin. Semuanya bergulir, sedang ditanam, nanti Mister tinggal tuai semuanya itu untuk tiga-tiganya anak Mister. Ya kita lihat aja nanti gimana. Amin. Amin. So, begitu Sir podcastku kali ini. Semoga ya untuk semuanya, semoga ini bisa membawa manfaat, bisa membawa inspirasi juga. Dan ya once again thank you ke Mister. Kita udah lama banget nggak ngobrol, tapi sekali ngobrol sampai 2 teman gitu ya. Iya nih. Itu sih menarik banget. Thank you juga. Ya semoga membawa manfaat lah. Amin. Mungkin ya gini, terakhir banget aku nutup. Mister ada gak satu kalimat atau 2 kalimat untuk merangkum semua pembicaraan kita? Apa sih yang Mister mau sampaikan ke anak muda, ke murid-murid, ataupun ke siapapun itulah yang menonton ini? Beberapa kalimat. Yang pasti pertama terima kasih kepada segala pihak yang mendoakan saya dan keluarga saya, yang selalu membantu, baik dari pihak orang tua, murid, yayasan, siapapun, orang gereja, teman saya yang pastinya saya kuat karena dukungan mereka ya. Selain karena kekuatan dari Tuhan, pasti karena dukungan mereka, baik itu doa, dana, tenaga, sebagainya. Terima kasih untuk semuanya. Secara khusus Sekolah Dian Harapan, Lentera Harapan, Tunas Bangsa, murid-murid, guru, dan teman-teman gereja, dan semuanya itu yang membantu saya. Itu yang terima kasih luar biasa lah. Kalau saya sampaikan sih, ya kita sebagai manusia harus berpegang teguh pada kekuatan sumber, itu Tuhan. Ya, karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Jangan lupakan bahwa Tuhan mengendali semua kehidupan kita. Jangan lupakan Tuhan. Dan di dunia ini semua sementara, kebahagiaan itu sementara, kesedihan pun juga sementara. Tapi yang abadi adalah Tuhan. Jadi kita fokusnya ke Tuhan, bukan ke kebahagiaan kita, bukan ke kesedihan kita, tetapi semua fokus kepada Tuhan, pemberi kebahagiaan, pemberi kesedihan, bukan pemberi kesedihan sih, pokoknya mengizinkan kesedihan terjadi. Fokusnya ke Tuhan, bukan ke masalah kita, dan percaya bahwa Tuhan megang kendali kehidupan kita, berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Apalagi ya, itu aja sih, pokoknya fokus ke Tuhan deh. Bahwa Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Oke deh Sir, kalau gitu thank you atas waktunya, thank you atas kesempatan udah mau bercerita, membagikan perspektif untuk supaya orang bisa belajar dari kehidupan Mister yang menurutku penuh dengan tantangan, penuh dengan ya segala problema yang ada, tapi Mister bisa menyikapinya dengan begitu wise, dengan begitu baik. Dan ya aku cuma berharap semoga dari cerita Mister, dari segala yang kita udah bahas, itu bisa membawa dampak, bisa membawa orang jadi berpikir, oh begini ya, oh begitu ya, dan itu bisa mendidik ke orang dan bisa memberikan pandangan dan perspektif, inspirasi, motivasi buat orang. Kayak gitu sih Sir. So ya, once again thank you udah ada di podcastku. Nggak sabar untuk ngobrol-ngobrol sama Mister lagi dengan berbagai macam topik-topik yang lain. Oke, sama-sama. Sukses selalu Felix ya. Iya Sir, thank you Sir.